Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Maulidina Baryanti, CGP Angkatan 1 dari Kota Palembang. Video ini berisi praktek coaching bersama rekan sejawat Ibu Fitriyati SPDI yang mengajar di kelas 1. Beliau mengalami masalah yakni aspek penilaian selama belajar daring. Terlebih juga ada masalah-masalah yang dihadapi selama belajar daring. Oleh karena itu, melalui praktek coaching ini beliau menemukan solusi yang terbaik. Maka daripada itu, selamat menyaksikan. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar Putri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, beliau mendampingi kami di Iya. Iya. Hari ini kami minta kesediaan Putri untuk berbagi dengan Ibu Dina tentang permasalahan yang Ibu Pin hadapi ya di kelas. Terima kasih sebelumnya Bu Pin. Iya, sama-sama. Silakan Bu. Dina, Waalaikumsalam. Apa kabar ini Bu Fitri? alhamdulillah ini baik, sehat. Oh ya, dengar-dengar kemarin katanya Ibu cari saya ya, Bu ya? Iya, saya cari Ibu Dina. Ada sedikit masalah mau cerita di kelas 1 yang Ibu Dina ajar saat ini. Sedikit ada permasalahan yang ingin saya sampaikan mengenai KBM kan kepada siswa-siswa kelas 1B. Oh, dengan senang hati saya mau mendengarkan cerita Ibu. Baik, jadi tujuan dan fokus pertemuan kita hari ini kita akan membahas masalah yang Ibu hadapi dan juga akan menemukan ya Bu ya, Iya. solusi dari permasalahan tersebut. Bukan begitu Bu Fitri? Iya, itulah yang saya inginkan. Jadi kan karena kita sudah sharing, kita sudah saling mengetahui bagaimana peserta didik kita di kelas 1B. Jadi bagaimana tindak lanjut ke depannya untuk lebih baik. Karena mendekati untuk semester 2 kenaikan kelas ini. Oke, kalau boleh lebih tahu ini Bu, saya ingin bertanya, menurut Ibu bagaimana sejauh ini di kelas saya, di kelas 1B khususnya selama belajar daring ini? Ya itu, karena ada permasalahan ini untuk siswa-siswa yang di kelas 1B ini saya sangat sulit untuk menyampaikan materi, khususnya materi pembelajaran yang mungkin karena selama pandemi ini khusus kelas 1 kita kan tidak bertatap muka tapi hanya dilakukan lewat HP, lewat daring. Jadi saya itu ada kesulitan-kesulitan yang sulit rasanya saya hadapi itu, tidak mengenal siswa itu seperti apa. Tapi kalau mungkin Ibu Dina karena dia wali kelas, Ibu Dina wali kelas kan mungkin Ibu Dina lebih paham bagaimana siswanya kan, karena materinya setiap hari sedangkan saya hanya 1 minggu sekali. Nah jadi untuk berarti karena di dalam pembelajaran daring ini tentu ada banyak kendala ya Bu ya. Iya. Terutama di kelas 1B. Kelas 1B ini kan kita memang belum pernah ketemu secara langsung ya Bu ya. Kompetensi setiap anak itu seperti apa. Nah, kalau boleh dijelaskan, diperincikan Bu, masalah yang Ibu hadapi itu yang seperti apa? Nah itu kendalanya. Satu, dalam kegiatan pembelajaran ini yang akan saya sampaikan materi-materi itu kebanyakan siswanya, karena saya tidak bertemu kan, apakah mereka sudah pandai membaca, menulis, itu kan saya tidak bisa mengetahui secara detail anak yang mana yang bisa, mana yang tidak. Itu yang pertama. Kemudian kalau dari penghafalan itu banyak anak-anak mungkin karena masih kecil ya. Jadi ada sebagian dari siswa kelas 1B itu ada yang masih cedal dalam penyebutan, misalnya dalam menyebutkan huruf hijaiyah, kemudian menghafal doa-doa kan, jadi itu belum begitu jelas menurut saya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu sebagian dari siswa kelas 1B masih ada orang tuanya yang menuliskannya Bu. Oh, seperti itu. Jadi di mana, padahal sudah saya sering sampaikan bahwa kalau kerjakan tugas itu
biarlah anaknya sendiri yang mengerjakan dulu sampai jam sekian. Tapi masih ada orang tua yang melakukan itu, mengerjakan tugas anaknya, dituliskan dan seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, masih banyak anak-anak ini Bu yang mungkin terkendala HP atau Fasilitasnya tadi jadi masih ada sebagian siswa yang terkadang HP juga HP satu dipakai untuk betul. Atau orang tuanya bekerja, jadi mengumpulnya sudah sampai besok Bu. Sedangkan kita kan mau mengambil nilai itu padahal hari ini atau ditunggu sampai malam, tapi kadang-kadang udah 2-3 hari baru ngumpul. Terlebih pada lagi ulangan harian, betul, iya. Ulangan harian itu kadang dikumpulkan pada jam yang sudah ditentukan. Tapi dia suka melenceng. Nah, seperti itu yang. Gimana menurut Ibu? Apakah ada sisi positifnya dari pembelajaran? Kalau untuk sisi positifnya, ya kalau udah masa pandemi ini khusus untuk pribadi saya, positifnya itu ya pembelajaran lebih fleksibel, bisa dilakukan kapan saja, kemudian siswanya juga bisa mengumpulkan kapan saja, tugasnya sesuai dengan limit waktu yang kita kerjakan. Itu yang kalau untuk materi di kelas 1 khususnya Bu ya, secara keseluruhan bagaimana Bu? Apakah menurut Ibu ada perbedaan ketika di pembelajaran daring dan juga pembelajaran banyak perbedaannya ketika materi itu disampaikan secara daring dengan kita bertatap muka tentu berbeda. Kalau secara daring, ketika kita ingin memvideokan, menjelaskan materi-materi yang akan kita sampaikan, tentu dari pihak siswa, ya terkadang video yang kita sampaikan tidak dibuka secara tuntas. Begitu dibuka sudah langsung mengerjakan tugas, itu tidak menjelaskan, tidak mendengarkan lagi apa penjelasan kita. Nah, berbeda dengan kalau kita bertatap muka, kita langsung bisa menyampaikan apa-apa yang akan kita sampaikan, yang kita inginkan dari siswa terhadap materi ini. Insya Allah walaupun tidak 100%, ada beberapanya bisa tersampaikan secara baik begitu. Menarik cerita Ibu ya. Jadi dengan adanya tadi kekurangan yang kita punya dari pembelajaran daring ini, terlebih di saat kelas 1 juga kan belum pernah bertatap muka ya Bu ya. Lain di saat Ibu ketika mengajar di kelas 4 kan sudah pernah ketemu di kelas 3 asalnya dari kelas 3 kan yang kelas 4 itu sudah pernah kita ketemu kayak jadi karakter anak, bagaimana anak yang mampu dengan anak yang tidak mampu kita sudah mengetahui. Sedangkan anak kelas 1 ini saya kan hanya bertemu 1 minggu 1 kali. Nah itu dia bagaimana menyikapi bisnisnya. Seandainya dari kekurangan tadi Bu, bisa kita tutupi dengan kelebihan yang dipunya dari pembelajaran daring ini sebenarnya. Karena kan jadi kalau seandainya bisa kita simpulkan bersama-sama, ketika belajar daring ini ya tentu bisa kita fleksibel itu waktunya Bu ya. Meskipun dengan keterbatasan hal, menurut Ibu adakah strategi yang bisa Ibu terapkan selama semester 1 kemarin? Kalau semester 1 kemarin bagaimana strategi Ibu dalam pengambilan penilaian? Jadi saya ada beberapa langkah dalam mengambil penilaian untuk menyelesaikan masalah siswa-siswa yang memang kurang aktif di dalam mengikuti pembelajaran ini. Walaupun ada juga yang aktif sekian tapi terlambat. Jadi saya mengambil garis besarnya itu, saya mengambil penilaian itu walaupun tidak dengan latihan sekian persen, ada prosentase penilaian dari kehadiran saya ambil sekian persen, kemudian dari dia mengumpulkan tugas yang tepat waktu atau tidak tepat waktu tentu berbeda penilaiannya. Kemudian itu dari cara mereka mengirimkan video-video hafalan. Kan kalau dari hafalan itu kelihatan di situ. Memang siswa-siswa yang benar hafal kelihatan, dengan yang tidak juga kelihatan. Kemudian untuk mengambil nilai bagaimana siswa mengetahui siswa bisa baca atau tidak untuk sementara ini, karena saya tidak mengenal, saya melalui voice note. Jadi ya di belakang itu saya tidak tahu apakah anaknya menyerukan orang tuanya saja membaca atau anaknya sendiri yang bisa membaca. Sepanjang sepengetahuan saya tidak memahami itu. Tapi yang jelas kalau setiap voice note itu semua anak insya Allah bisa membaca untuk saat itu penilaian dari situ. Nah, dari strategi yang telah Ibu terapkan di semester 1 kemarin berarti kan melalui aplikasi WA ya Bu ya? Iya. Nah, karena
karena itu sepertinya yang mendukung dalam pembelajaran. ya. Berarti seandainya Ibu ingin tindakan ke depan selanjutnya, kira-kira apakah ada penambahan strategi yang lainnya, Bu, menurut Ibu? Penambahan Dari strategi. yang dilakukan, apakah ada pengembangan Ada, strategi? tapi keinginan saya untuk menambah strategi berikutnya, saya kepingin ada Nurin dipanggil anak satu-satu, jadi saya memang benar-benar bisa memahami, mengetahui kompetensi anak tersebut, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran itu dari cara membaca, kemudian kecepatan dia dalam berpikir. Nah, keinginannya seperti itu kalau bisa. Wah, Ingin saya ini tidak. ide yang sangat kreatif, Bu, sebenarnya ya, benar. Jadi mensiasatinya ya itu tadi mungkin ada jadwal khusus ya, Bu, untuk luring ya. Iya. Khususnya dalam pembelajaran agama kan. Nanti dibagi mungkin kan kelasnya, Iya, dibagi. kelas 1A, B, C, D seterusnya. Oke. Nah, dari beberapa strategi yang telah Ibu jelaskan baik dari semester 1 maupun yang strategi baru yang ini, kira-kira strategi manakah yang akan Ibu dahulukan untuk mengatasi secara global masalah yang tadi? Nah, untuk sementara ini memang karena pandemi, tetap saya melakukan strategi pembelajaran dari ini, penilaian secara dari ini yang utama karena pada masa pandemi. Tapi untuk supaya kita bisa lebih mengambil nilai itu lebih konkret, langkah yang ada tentu melalui luring. Tapi yang utamanya kita nilai dulu melalui daring yang sudah saya sampaikan tadi melalui langkah. Oke, baiklah. Berarti meskipun penilaian secara daring tetap ada kriteria dan aspek-aspek yang dinilai ya, Bu ya. Iya. Mulai dari absen tadi kan ya, terus ada ketepatan anak dalam mengerjakan ya kan, waktunya kan ya. Waktunya. Terus juga apakah anak tadi itu sudah bisa dan sudah mampu tadi itu bisa melalui video rekaman suara, rekaman video gitu ya, Bu Iya. ya. Dan juga ada strategi baru Ibu yaitu untuk melakukan pertemuan luring yang akan Ibu pegang dalam menjalankan strateginya ini. Bagaimana menurut komitmen Ibu itu untuk tetap mensiasati masalah yang tadi dari beberapa strategi yang telah Ibu jelaskan tadi kan. Komitmennya adalah untuk saya berkomitmen supaya pembelajaran agama ini dapat diterima, diserap para peserta didik dengan baik dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. ya, karena modal utama kita itu adalah beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Bagaimana itu adalah salah satu profil pelajar Pancasila, Bu ya. Oke. Nah, setelah Ibu mengetahui beberapa strategi tadi kan, kira-kira siapa nih yang bisa Ibu libatkan untuk bisa Ibu rangkul atau bisa Ibu ikut sertakan untuk menyukseskan rencana Ibu tadi? Ya, yang pertama tentunya seluruh guru agama. Jadi dia bisa mengetahui bahwa itu kegiatan kita yang harus kita laksanakan, tahun ini harus kita capai ya. Nah, itu yang kemudian kedua tentunya wali kelas masing-masing dari kelas 1, baik kelas 1A, kelas 1B, 1C, 1D. Nah, itu unsur terpenting untuk menyukseskan kegiatan pembelajaran. Oke. Dan saya pun bagian dari wali kelas, jadi saya juga siap untuk mensukseskan strategi Ibu ini ya. Oke. Sudah dari awal Ibu mengetahui masalahnya, terus juga Ibu telah mencari dan mengetahui solusinya ya. Nah, coba bisakah Ibu simpulkan dari awal bagaimana langkah-langkah dalam menutupi permasalahan yang tadi? Iya, jadi saya berkesimpulan bagaimana kegiatan pembelajaran ini biar diterima oleh siswa dengan baik dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Saya tetap melaksanakan pembelajaran itu secara aktif. Biarpun siswa itu masih ada yang tidak aktif, tentu yang dari pihak guru dulu harus aktif kan, mengingatkan mungkin orang tuanya masih ada yang bekerja di
ini masih tetap kita ingatkan jika memang orang tuanya masih tidak memperdulikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita peringatkan, kita panggil orang tuanya kan. Itu saja untuk sementara. Baik, berarti harus adanya komunikasi yang Masih aktif kita, ya, antara dari gurunya, guru mapel tersebut, wali kelas dan juga orang tua. Begitu Bu Fitri. Dan yang pastinya komitmen Ibu ya tetap harus semangat menjadi guru yang profesional terhadap bidang yang Ibu ajarkan ya Bu ya, demi kemajuan pembelajaran agama. Baiklah Bu Fitri, sampai di sini apakah bagaimana nih perasaannya? Iya, setelah sampaikan ini rasanya sedikit lega. Jadi permasalahan itu tidak saya sendiri yang mengetahui, tapi wali kelasnya sendiri sudah mengetahui. Saya sangat sependapat dengan yang ibu rencanakan tadi kan, beberapa rencana yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Dan ke depan nanti kita akan terus berkomitmen ya Bu ya, membangun komunikasi dan kolaborasi kerjasama yang baik antara kita sebagai guru dan juga orang tua di rumah. Itu Bu Fitri Ya. Alhamdulillah kalau seandainya sudah lega, sudah bisa tersenyum bahagia Bisa, ya. Insya Allah ke depan meminimalisir masalah-masalah itu ya Bu ya. Bina, Oke. atas perhatiannya, atas waktunya hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah tadi praktek coaching bersama Koci, yaitu guru agama dari kelas 1B. Terima kasih telah menonton.